Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas mengenai bab sholat fardu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, tema kita hari ini adalah sholat fardu. Apa itu sholat fardu? Apa hukumnya sholat fardu? Dan apa saja ketentuan, tata cara, dan hikmah dari sholat fardu? Mari kita belajar bersama. Pertama, pengertian sholat fardu. Sholat fardu adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Hukumnya sholat wajib adalah fardu ain. Kemudian nama-nama sholat fardu. Sholat subuh jumlahnya ada 2 rakaat dikerjakan pada waktu pagi atau fajar. Kemudian sholat zuhur berjumlah 4 rakaat dikerjakan pada waktu siang. Kemudian sholat asar ada 4 rakaat dikerjakan pada waktu sore. Sholat maghrib 3 rakaat jumlahnya dikerjakan pada waktu petang, dan sholat isya jumlahnya ada 4 rakaat dikerjakan pada waktu malam. Sholat merupakan tiang agama. Jika salatnya baik, maka amal yang lain akan menjadi baik. Dan jika salatnya rusak, maka amal lainnya juga akan rusak. Ketentuan salat fardu. Ketentuan salat itu meliputi rukun, sunnah, syarat sah, dan syarat wajib salat, serta hal-hal yang membatalkan sholat. Syarat wajib sholat yaitu yang pertama adalah beragama Islam, kedua berakal sehat, 3 baligh atau dikatakan sudah dewasa. Kemudian syarat sah sholat. Syarat sah sholat yaitu 1 suci dari hadas besar dan hadas kecil, 2 menutup aurat, 3 masuk waktu sholat, 4 menghadap kiblat. Kemudian rukun sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu yang pertama berdiri bagi yang mampu, yang kedua niat, yang ketiga takbiratul ihram, 4 membaca surat Al-Fatihah, 5 rukuk dengan tumakninah, 6 iktidal dengan tumakninah, 7 sujud dengan tumakninah, 8 duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, 9 duduk tasyahud akhir, 10 membaca tasyahud akhir, 11 membaca sholawat Nabi, 12 mengucapkan salam, dan ke-13 tertib. Sunnah sholat. Yang pertama, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, rukuk, bangkit dari rukuk, dan berdiri dari tasyahud awal. 2 bersedekap ketika berdiri. 3 membaca doa iftitah. 4 membaca surah atau ayat setelah Al-Fatihah. 5 mengarahkan pandangan ke tempat sujud. 6 membaca tasbih ketika rukuk dan sujud.
7. Membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. 8. Duduk tasyahud awal. 9. Membaca kunut saat sholat subuh. Dan 10. Mengucapkan salam kedua. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, hadas kecil dan hadas besar. 2. Terbukanya aurat. 3. Makan atau minum. 4. Berbicara atau bersuara selain bacaan sholat. Baik, kita lanjutkan untuk praktek sholat. Yang pertama, berdiri tegak dengan menghadap kiblat sambil membaca niat. Adapun niat-niat sholat, yang pertama yaitu niat sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhos subahi raq'ataini mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian kita lanjutkan yang kedua yaitu niat sholat duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Baik, kita lanjutkan kembali yaitu niat sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian yang keempat, niat sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Dan yang terakhir, niat sholat isya. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian kita lanjutkan membaca takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat atau ayat Al-Qur'an atau juga surat-surat pendek. Kemudian ruku dengan tumakninah dengan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan i'tidal dengan tumakninah dengan membaca Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Kemudian kita lanjutkan sujud dengan tumakninah dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali, lalu duduk iftirasi dengan membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian berdiri untuk rakaat selanjutnya. Kemudian duduk tasyahud awal dengan membaca At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kemudian duduk tasyahud akhir dengan membaca At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian dilanjutkan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengetahui pengertian sholat, ketentuan sholat, dan tata cara melaksanakan sholat, kemudian kita belajar hikmah melaksanakan sholat fardu. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberikan ketenangan dalam diri baik lahir maupun batin. Kemudian kita akan mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat juga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat pun akan mensucikan dan membersihkan jiwa. Karena sholat merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang melebihi segala-galanya. Sebab tabiat manusia adalah lemah dan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sholat memberikan ketentraman dan kedamaian serta menjadikan seseorang merasakan kenikmatan hakiki yang tidak akan ia dapati selain daripadanya. Kemudian sholat juga dapat meringankan seseorang untuk melakukan berbagai kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Dengan sholat pun dapat menghibur seseorang ketika dilanda musibah dan meringankan beban penderitaan saat sudah dan mengalami rasa sakit. Seorang hamba dengan ibadahnya kepada Rabb-Nya dapat membebaskan dirinya dari belenggu penghambaan kepada makhluk, ketergantungan, harap, dan rasa cemas kepada mereka. Hikmah atau keutamaan terbesar dari ibadah sholat adalah merupakan sebab utama untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian video pembelajaran mengenai sholat fardu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.